ambil. Why? Karena Kenapa? sudah diubah-ubah tadi kau bilang. Berarti itu nggak diubah-ubah. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa Al-Quran adalah informasi kebenaran. Untuk mengetahui kebenarannya, maka di mana Al-Quran menyindir, disitulah kita melakukan tesis. Benar nggak berubah? Kan gitu. Kamu bilang Al-Quran hanya informasi. Saudara Rudi, saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Al-Quran itu benar-benar mengkoreksi kitab sebelumnya. Saya akan tunjukkan. Apa yang dikoreksi? Saya akan tunjukkan, kalau Anda ada diam, saya akan tunjukkan. Injil saya akan tunjukkan. Biar gampang, Injil aja. Apa yang dikoreksi? Enggak. Kamu tadi bicara masalah Torah kejadian, kok saya akan tunjukkan. Saya tidak mau, Injil aja dulu yang paling gampang. Kan saya yang bertanya, bukan kamu. Loh, kamu diarahkan, kamu nggak mintanya arah ke situ. Saya bertanya biar gampang. Biar gampang saya mencerna. Gini. Injil gimana maksudnya? Apa yang diperbaiki dari apa yang kau bilang dikritisnya loh? Nah, jadi gini. Kalau menurut kalian Injil itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya. Nah, menurut kami beda. Injil itu adalah firman Tuhan kepada Isa. Ya, apa itu? Coba saya udah beda. Ya perkataannya. Ya apa? Coba. Ya di dalam Quran yang perkataan Allah kepada Nabi Isa itu Injil itu. Ya mana dia? Sebutkan kita 2 ayat kek. Bentar saya carikan. Kitabnya apa? Contoh. Kitabnya Quran, Bro, tinggal surahnya saya cari. Contoh Al-Quran itu 114 surah. Injil Nabi Isa berapa surah? Coba buktikan dulu. Oh, bukan berapa surah, Bro. Di situ yang dikutip saja. Ada berapa ayat, iya. Kalau berapa surah nggak ada. Yang dikutip saja. Jadi hanya itu isi Injil. Loh, terserah Allah. Allah mau mengutip berapapun terserah. Itu bukan terserah Allah. Memang nggak tahu. Loh, kok itu kan dari Allah seperti itu. Kami menerimanya seperti itu. Kalau Allah akan tahu. Akan dikatakan. Si Matius menulis atau siapa? Sekarang sebutkanlah siapa nama murid Nabi Isa kalau memang tahu. Nggak ada disebutkan, cuma disebutkan 12. Kenapa nggak disebutkan? Lah memang tidak disebutkan, terus gimana? Lah gimana? Berarti nggak tahu. Sekarang gini, kalau menurut kamu nama muridnya siapa? Sudah ada di Alkitab 12 murid, 12 rasul. Siapa saja? Siapa namanya? Matius, Markus, Lukas, Thomas, Petrus, Yudas, Yakobus dan lain-lain. Nah, selesai. Kau coba sebutkan siapa murid Nabi Isa? 5 saja. Tidak ada disebutkan, cuma disebut Hawariyun. Kalau tidak ada terus Hawariyun gimana sih? Loh, kalau tidak ada terus ngapain kami harus mengatakan memang tidak ada, cuma disebut 12. Jadi yang menulis Injil Nabi Isa siapa? Nggak ada yang di kalau Quran tidak dikatakan menulis, tidak. Berarti nggak ada Injil itu? Loh, Injil itu perkataan Allah kepada Isa, itu Injil. Ya, berarti nggak ditulis. Bagaimana mau ditulis kalau ditolak oleh Bani Israel? Nah, berarti tidak. Terus yang dirubah apa? Yang apa yang diubah-ubah? Kamu bilang kitabnya diubah-ubah. Yang mana diubah-ubah? Oke, mari saya tunjukkan. Tunjukkan. Mana yang diubah-ubah? Kamu bilang tidak ada ditulis. Terus yang diubah-ubah apa? Dalam perspektif perjanjian baru, kamu mau? Ya, perjanjian baru. Silakan. Oke. Perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama atau berdiri sendiri? Kenapa? Perjanjian baru menggenapi perjanjian lama atau berdiri sendiri? Kalau Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi, oke. Ya. Nah, sekarang saya bertanya gini. Di perjanjian lama, di manakah orang-orang Israel memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa? Saya tidak bertanya itu. Nah, inilah bukti. Mana yang dikoreksi? Memang ada di perjanjian lama ada dikatakan Allah. Allah SWT. Inilah. Loh, itu kan bahasa Arab, Bro. Nah, itu sudah. Kan kamu mengatakan bahwa Al-Quran mengkritik. Ya, mengkritik. Ya, mana yang dikritik di Injil? Apa yang mau di Injil atau diperbarui? Silakan. Ya, ini saya menjelaskan yang dikritik. Ya, jelaskan apa yang dikritik. Allah. Nah, gini kan. Yang dikritik di Injil. Jadi gini. Ya. Yesus tidak disalib. Nabi Isa. Bentar. Jadi gini. Di dalam perjanjian lama, tidak pernah umat Tuhan itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Sekarang muncul di perjanjian baru Tuhan dipanggil Bapa. Nah, itu kan dikritik juga. Memang ada perubahan. Memang perjanjian lama pernah orang Yahudi mengatakan Allah SWT. Loh, enggak pernah. Kan dalam bahasa itu. Kan lucu. Kan lucu pernyataanmu itu. Beda konteks, Bro. Sama lah konteksnya. Kalau Allah itu nama pribadi, kalau Bapa itu julukan. Sekarang Oke. Anakmu manggil kamu Bapak. Anakmu manggil kamu Bapak. Ada nggak di perjanjian lama orang membuat nama pribadi Allah itu Allah Tuhan itu Allah SWT?
kasih saya. Ya itu tidak mungkin. Kau mencari kata Allah. Terus yang dikritik apa? Kan Rudi, saya jelaskan sama kamu, Rudi. Rudi, saya jelaskan sama kamu ya. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan nama Tuhan dalam bahasa Ibrani itu Yod He Vav He. Ya, berarti kan? Tuhan ganti nah, sekarang nama. Ini, berarti Tuhan ganti nama. Bukan Tuhan ganti nama, dalam perspektif. Dalam perspektif. Apa lagi dalam perspektif ini? Ya, dengarkan saya dulu. Gini, kamu mencari sebuah nama dalam bahasa Arab di dalam teks berbahasa Ibrani yang nggak akan nemu, bro. Ya terus apa yang mau dikoreksi? Apakah nama itu juga dikoreksi? Nah, kalau kau mengkoreksi itu, sekarang begini, saya bertanya, di dalam Septuaginta, perjanjian lama dalam bahasa Yunani, perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Kita Injil aja lah dulu. Mana Injil yang dikoreksi oleh Al-Quran? Silakan. Injil dikoreksi Al-Quran tadi. Bagaimana Allah itu, orang-orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya Bapa, tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan dipanggil Bapa. Itu koreksi. Bro, begini loh bro. Kamu mengatakan yang di perjanjian baru itu bukan milik Allah SWT. Bukan, ya buku sudah bukan milik karena sudah dirubah. Ya, kan ada ayatnya. Terus kenapa kamu bilang itu? Nah, makanya kau pahami. Pernah nggak Nabi Isa mengatakan Bapa di dalam kitab Injil yang Nabi Isa itu? Pernah nggak? Nggak pernah. Ya memang nggak boleh. Apa yang dikoreksi? Karena Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak boleh diperanakan. Bagaimana dia manggil Bapa? Ya sudah, betul. Terus yang dikoreksi apa? Nah, dikoreksi kan dalam bahasa Ibrani pun Lo Ish'el, tidaklah Tuhan adalah seorang laki-laki. Udah jelas. Siapa bilang? Masa nggak tahu kau 6101? Lo Ish'el, tidaklah seorang laki-laki adalah Allah atau Hashem. Coba buka 6101, aku mau lihat. Apa itu 6101 apa? Ya buka surah 6101. Surah ke-6 ayat 101. 101. Oke. Surah ke-6 ayat 101 ya? Iyalah. Ini tentang konteks apa nih? Nggak tahu, baca entah laki-laki entah enggak tuh. Baca dulu. Oh, kamu mau bicara gender, nanti saya jelaskan. Nah, saya ngerti bro, masalah gender ini saya ngerti bro. Saya nggak asal-asalan ngomong. Nanti saya jelaskan, nanti saya jelaskan. Aman-aman. Ya, nanti saya jelaskan. Nanti saya ajar, ya ibaratnya saya ngelesin kamu bahasa Arab dan Ibrani lah ya. Baca dulu biar orang tahu. Ini gimana nih kok jadi gini? Bentar ya bro. Aku terjemah. Mana Rudi tadi? Surah keberapa Rud? Bang Rudi. 1. Orang tua gue panggil Rudi lagi. Apa? Santai aja. Surah 6 ya? Al-An'am ya? Ayat 101. 101. Wah ini sudah melebihi jam ini, katanya 1,5 jam, kayaknya mau 3 jam. Ya udah kita abis ini selesai aja lah, aku udah ngantuk kali. Ya kita supaya jangan dikatakan ada yang mengalah, kita bilang Bang Valen 10 menit lagi ya. Ya. Mau sampai di mana itu? Ya. Ini kan badi usamawati wal ard anna yakunu lahu walad. Walam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah ini masalahnya di mana, bro? Ya yang mempunyai istri itu laki-laki apa perempuan? Loh, sekarang gini, maksudnya apa? Ini kan kaitannya anak. Loh, tadi kan kamu bilang laki-laki tadi. Apa kamu bilang? Nah, makanya kalimat itu. Kau sebelumnya. Aku juga masih ingat. Makanya gini, dengarkan baik-baik, jangan dipotong-potong. Ini kan satu ayat, bro. Dengarkan baik-baik. Dia Allah, ya ini kan. Ya, dia Allah pencipta langit dan bumi. Ya kan? Bait pertama. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Kan logis bro, nggak punya anak, nggak punya istri, bagaimana dia punya anak? Saya tidak menanya itu, yang saya tanya kenapa harus disebut istri di situ? Nah sekarang gini, seorang laki-laki ini cocok, seorang laki-laki itu nggak mungkin. Laki-laki kan. Nah betul jebakan saya. Kamu mau bicara masalah gender ya Ruth? Bang Rudi. Tadi kan kamu bilang tadi mengenai apa itu? Seorang laki-laki, kau bilang apa tadi? Itu namanya gender. Saya kasih tahu kamu ya gini. Di dalam bahasa Arab dulu lah, nanti bahasa Ibrani nanti belakangan. Di dalam bahasa Arab, kenapa Allah itu disebut dengan kata ganti hu atau huwa, kata ganti laki-laki? Kenapa enggak hiya? Ini ya. Malaikat pun Bang Rudi disebutkan dengan kata ganti juga laki-laki huwa. Kenapa? Jadi gini. Ini dari guru saya berbahasa Arab. Jadi gini. Kenapa kenapa Allah dikasih gender itu huwa? Karena bukan berarti Allah itu laki-laki, bukan. Tetapi gini,
namanya laki-laki, ya, dia akan berkembang biak kalau ada pasangannya. Laki-laki, perempuan, jantan, betina. Nah, Allah kan tidak punya pasangan, makanya gendernya laki-laki. Tidak mungkin selamanya dia tidak akan pernah berkembang biak. Karena Allah satu-satunya. Begitupun dalam bahasa, tapi bukan dia laki-laki, tidak. Karena gender yang tidak bisa berkembang biak ditetapkan dengan gender pria. Gitu. Karena makanya saya kasih tahu kamu, ada mudzakkar, muannas. Mudzakkar, muannas. Muannas itu gender wanita. Itu tidak selamanya bermakna seperti itu. Nah, dalam bahasa Ibrani pun juga seperti itu. Kenapa Elohim atau Hashem disebut Hakadosh Baruch Hu? Ya kan, yang suci dan yang terpujilah dia. Ya, dianya laki-laki pakai hu, ini sama dengan bahasa Arab, sama-sama hu. Kenapa? Kenapa kok dia tidak pakai hi? Ya sudah. Karena dia adalah tunggal satu-satunya yang tidak berkembang biak, makanya disebut dia adalah gender perempuan. Jadi sebenarnya masalah itu, problem itu. Mengenai bapak itu udah clear ya, bahwa dia laki-laki ya, selesai. Oh bukan, ini saya bertanya gini. Bukan. Aneh, bapak itu aneh gitu. Saya gini. Kenapa di perjanjian baru tiba-tiba Hashem atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Elohim dipanggil Bapa. Sementara di perjanjian lama tidak ada orang menyebut Hashem adalah Bapa. Itu kan lucu. Ah, kau banyak kali. Masa iya? Ya coba saya carikan dalam perjanjian lama orang Israel atau Musa memanggil Tuhannya Bapa. Carikan. Nah, nanti kita cari itu. Penting kita kembali dulu kepada topik semula. Ya. Kita lihat semula Injil. Apa? Saya tes ya, ingat kamu. Tapi semula apa? Enggak, saya mau kembali ke Injil tadi. Injil itu. Oh, berarti kamu nggak ngerti topik semula. Topik semula itu Tuhan mana yang berkuasa. Ingat iya, makanya. Nanti kita lihat Tuhan mana yang berkuasa. Kan sekarang. Ya, makanya saya tanya. Kalau Bapa atau Allah yang berkuasa. Sekarang mengenai Injil itu. Apa? Tadi kamu bilang Injil itu sudah diubah-ubah. Terus saya tanya. Ya Allah yang berkuasa. Ya, Injil yang mana diubah? Bukan Matius, Markus, Lukas kan? Bukan, kamu bilang. Ya sudah. Berarti itu tidak dirubah. Yang dirubah itu adalah Injilnya Nabi Isa. Terus kamu bilang Injil itu sudah ditulis. Tidak. Kalau tidak ditulis, terus diubahnya pakai apa? Gini, Bro Rudi, kita harus punya kesepakatan yang sama. Anda mengatakan harus dari dua jalur. Dari jalur saya, yang dimaksud Injil itu adalah perkataan Allah kepada Nabi Isa. Setuju? Ya, terus? Di dalam perspektif kamu, apakah Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Injil di tempat kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Terus? Wah, itu tidak bisa. Injil itu cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kejadian itu bukan Injil, bro. Itu tanah. Orang Neviim, Ketuvim. Kok kamu larang? Itu iman kami. Injil kamu sudah berita kerajaan sorga. Selesai ya. Dari mana Injil dikatakan berita kerajaan sorga? Itulah iman kami. Oke? Terus sekarang kau buat Injil Nabi Isa itu mana? Apakah sudah sempat dituliskan atau belum? Nggak dituliskan. Nah, kenapa di Al-Quran ada dikatakan kitab Injil? Mana ada dikatakan kitab Injil? Ayat berapa? Nah, coba tunjukkan. Sebentar. Bang Valen cek waktu, ini udah malam banget. Jadi lupa ya. Nggak apa-apa lah. Ya, kalau udah cukup mungkin bisa dilanjut kapan gitu ya. 5 menit lagi, 5 menit. Biar jangan dikatakan saya kabur lah. 5 menit. Dikatakan saya kabur. Gak apa-apa, nggak saya katakan kabur. Karena saya pun sudah letih. Enggak, supporter ente. Nah ya, supporter ya biasa. Supportermu pun juga bilang supporter cinta buta itu yang bahaya. Sama juga, supportermu juga cinta buta. Santai aja. Ya, banyak sebenarnya itu diberikan kepada Nasrani, diberikan kitab Injil. Saya harus cari lagi dah. Suara apa itu? Udahlah, besok kita lanjutkan ya. Aku udah ngantuk kali. Oh ya udahlah, kalau begitulah. Emang udah jam 11 juga ini. Ya, oke. Oke. Saya mau masuk ke JCC. Ya. Saya mau cari ilmu lagi di sana. Saya ini masih tolabul ini. JCC. Zujahidin Comment Center. Oke ya, kita jumpa lagi esok hari. Saya cukupkan dulu sekian karena ada jam 11. Mataku sudah berat, ini kering udah. Oke, sampai jumpa. Saya live ya. Sampai jumpa. Oke, sip ya. Ya, selamat malam. Oke, stop live Bang Valen.